Film dibuka di Afrika Utara. Perkenalkan, dia adalah Kolonel Klaus von Stauffenberg, seorang perwira tinggi militer Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Di malam itu, Klaus menuliskan sesuatu untuk mengkritik pemerintah. Awalnya, dia adalah pendukung Jerman dan loyal pada negaranya. Namun seiring waktu, melihat kekejaman rezim Nazi membuat ia berpikir selama Hitler masih berkuasa, maka Jerman akan hancur. Besoknya ketika akan menghadapi serangan pasukan Inggris, karena kalah jumlah daripada menelan banyak korban, Klaus berusaha meyakinkan jenderal untuk menyelamatkan pasukan mereka. Bilang aja kepada komandan kita kehabisan air dan terpaksa putar balik. Mendengar itu, jenderal pun setuju. Namun tak lama, dari arah belakang serangan udara datang menghantam pasukan Jerman. Di tengah kekacauan itu, jenderal tewas. Klaus menyelamatkan asistennya, tapi begitu mau melarikan diri, sebuah pesawat muncul dan pada tanggal 13 Maret 1943, Hitler melakukan kunjungan ke front timur. Di sana ada seorang jenderal bernama Henning von Tresckow. Jauh sebelum Klaus, dialah yang sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa Hitler harus mati apapun resikonya. Selama pertemuan berlangsung, Tresckow dan Fabian kaki tangannya mulai saling memberi kode. Sebelum itu, mereka berdua telah merakit sebuah bom yang dirancang ke dalam botol minuman Cointreau dengan menggunakan detonator waktu berbasis asam. Ketika akan kembali ke markas, Tresckow memanggil Kolonel Brand yang kebetulan satu pesawat dengan Hitler, lalu memberikan bom tersebut. Katanya hadiah untuk Kolonel Steve. Kotak itu pun diterima tanpa mengundang curiga. Malamnya, Tresckow dan Fabian merasa khawatir takut bom itu tidak meledak. Begitu telepon berdering, mereka malah dapat kabar bahwa Hitler berhasil mendarat di Berlin dengan selamat. Takut rencananya terbongkar, Tresckow langsung menghubungi Kolonel Brand, berpura-pura salah memberikan hadiah dan akan mengambil kembali kotak itu. Keesokannya di sana dia bertemu dengan Jenderal Frederick, salah satu anggota konspirator. Dia memberitahu tentang Oster telah ditangkap Gestapo. Dia satu-satunya orang yang memiliki akses langsung ke markas Hitler. Tresckow berusaha tenang dan fokus mengambil paket itu. Awal memasuki ruangan, Kolonel Brand nampak sibuk. Katanya seharian dia menulis laporan usai menggerebek seorang pengkhianat. Di atas meja, dia menggebrak kotak itu. Ngedadak Brand nyuruh buka dan ngajakin minum bareng. Hampir dicurigai, Tresckow langsung bilang jika sedang tugas gak baik sambil minum, lalu buru-buru pamit. Setelah berhasil mengambil bom itu dan kembali membahas Oster, Tresckow kira harus segera mencari penggantinya. Frederick merasa pesimis, sekarang sulit nyari orang yang dapat dipercaya. Kemudian istri Kolonel Klaus yang bernama Nina datang ke rumah sakit dan saat melihat kondisi suaminya, dokter memberitahu dia kehilangan 2 jari di tangan kiri dan dari pergelangan tangan kanan telah diamputasi serta mata kirinya harus diangkat. Usai mendengar itu, Nina tetap tabah demi menjaga mental suaminya. Setelah pulih dengan kondisi yang sekarang, untuk memakai seragam aja Klaus nampak kesulitan, ditambah harus memasang mata palsunya. Ketika mendapat medali, malah diberikan ke asisten jenderal yang sempat ia tolong dan momen itu disaksikan oleh Frederick. Dia yakin untuk menggantikan Oster, satu-satunya orang yang dapat dipercaya adalah Klaus. Kemudian keduanya pun bertemu dan membicarakan hal itu. Namun karena tahu resikonya besar dan dapat membahayakan keluarganya, Klaus tak mau asal terima. Dia butuh kepastian bahwa rencana itu tidak akan gagal. Tanpa memaksa, Frederick hanya bilang datang dan dengarkan langsung rencana mereka. Besoknya Klaus pun datang ke pertemuan para konspirator itu. Di sana hadir seorang politisi bernama Karl Gardel yang sudah disiapkan menjadi kanselir jika Hitler berhasil digulingkan.
Ada juga Ludwig Beck, mantan kepala staf Angkatan Darat Jerman yang akan menjadi pemimpin negara didampingi oleh Erwin sebagai wakilnya. Di tengah debat panas, tiba-tiba Klaus bertanya, jika Hitler digulingkan maka akan berurusan dengan kekuatan militer. Apa yang akan kalian lakukan? Mendengar itu, semua malah pada bengong. Namun Karl tetap fokus untuk mengkudeta Hitler tanpa memikirkan dampak setelahnya. Dianggap tak sejalan, Klaus pamit pergi. Namun dicegah oleh Treschow dan berhasil meyakinkannya lagi. Di awal kepulangan ke rumah, saat baru tahu kondisi sang ayah, kakak ngajakin semua ke belakang dan tak lama mereka menampilkan sebuah pertunjukan kecil untuk menghibur ayah. Namun di tengah suasana bahagia itu, tiba-tiba terjadi serangan udara. Semua panik dan segera berlari menuju ruang bawah tanah. Di pertemuan berikutnya, Klaus mulai mengarahkan mereka membahas dampak setelah menggulingkan pemerintahan, sebab Hitler memiliki sebuah operasi yang dinamakan Valkyrie, rencana darurat untuk mengerahkan pasukan cadangan jika terjadi kekacauan. Klaus khawatir terhadap kelompok SS, mereka komando tertinggi yang akan mengambil kesempatan itu untuk mengkudeta para pengkhianat. Langkah kotor yang dapat diambil adalah sebarkan berita palsu tentang SS, aktifkan operasi Valkyrie, kerahkan pasukan cadangan, ambil alih Berlin dan bentuk pemerintahan baru. Namun syaratnya, kita harus membunuh Hitler. Mendengar itu, Karl langsung kaget lalu bilang gak nyangka orang yang punya latar belakang pahlawan bisa memiliki ide seperti itu. Di sana Klaus hanya diam. Rencana itu tidak mudah, mereka harus mengubah isi perintah Valkyrie. Harus ada tanda tangan Hitler dan harus melibatkan Jenderal Fromm. Dia adalah komandan pasukan cadangan. Kemudian Klaus dan Friedrich pergi untuk menemui Jenderal Fromm. Setelah tahu tujuan kedatangan keduanya, Fromm mencabut kabel telepon sambil bilang akan melupakan pembicaraan ini dan jangan sampai terulang lagi. Suatu hari di sebuah restoran, seorang operator bernama Erik melihat hal aneh di dalam gelas minumannya. Begitu dibuang, ternyata mata palsu dan Klaus sudah menunggunya di sana. Alasan menemui Erik karena dia seorang operator yang memiliki akses penuh ke markas Hitler. Awalnya dia menolak tawaran Klaus, tapi karena tahu tentang rahasia gelapnya, Erik pun terpaksa terima. Di tempat rahasia, dengan ditemani Treschow dan juru ketik bernama Margaret, Klaus mulai mengubah isi perintah Valkyrie, disusun serapih mungkin agar tidak mengundang curiga saat meminta tanda tangan Hitler. Tiba-tiba, Treschow memberi kabar buruk bahwa dia telah dipindah tugaskan ke garis depan dan menyerahkan posisinya sebagai militer sayap operasi kepada Klaus. Karena membutuhkan asisten, Klaus izin memilih satu orang yang dapat dipercaya. Pemuda itu bernama Warner. Di dalam kantor, Friedrich tiba-tiba memberi selamat. Klaus sudah dipromosikan menjadi kepala staf Angkatan Darat Cadangan dan akan mendapat akses langsung ke markas Hitler di Prussia Timur. Markas itu dikenal dengan sebutan Sarang Serigala. Tanpa diberi kesempatan nolak, Friedrich langsung pergi lalu menyuruh Warner masuk. Di sana, Warner nampak gugup melihat sikap Klaus yang terkesan dingin. Begitu diberitahu bahwa dia akan terlibat ke dalam sebuah pengkhianatan. Sambil menghela nafas, tanpa ragu, Warner pun siap menjadi ajudannya. Sejak itu, Klaus terpaksa turun langsung, meminta Hitler untuk menandatangani salinan operasi Valkyrie yang sudah ia susun ulang. Hingga pada Juni 1944, bersama Warner, Klaus pergi ke Beerhof, sebuah rumah pribadi milik Adolf Hitler di Pegunungan Alpen. Sesampainya di sana, ketika Kolonel Brandt ingin meninjau ulang laporannya sebelum diserahkan kepada Hitler, Klaus sempat cemas. Beruntung Jenderal Fromm keburu datang, membela Klaus karena satu departemen. Memasuki ruangan, di sana sudah ada para tamu penting. Di antaranya ada Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi, dan Heinrich Himmler, pemimpin SS, salah satu orang paling berkuasa setelah Hitler. Di awal pertemuan, mengetahui Klaus adalah seorang perwira yang telah banyak berkorban untuk Jerman, Hitler merasa bangga, bahkan bilang ke anggota lain dia patut dicontoh.
Fromm mengira kedatangan Klaus hanya untuk memberi laporan tentang strategi pasukan cadangan di pertempuran Normandy. Namun tiba-tiba dia menyerahkan salinan operasi Valkyrie untuk ditandatangani. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Klaus berhasil mendapatkan tanda tangan Hitler. Setelah misi pertama berhasil, di dalam markas, Kolonel Merth mulai memperkenalkan bom yang sudah dimodifikasi. Dengan kondisi tangan Klaus, proses mengaktifkannya tidak mudah karena semua komponen harus dirakit manual. Karena memakai pemicu kimia, waktunya tidak pasti, bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung suhu. Jadi setelah diaktifkan, sebaiknya segera pergi. Di saat Klaus pulang, ia berkata pada Nina, "Jika aku gagal, mereka akan mencarimu dan anak-anak." Nina nampak sedih, ia sedang hamil tapi memilih menyembunyikannya dari Klaus. Hingga pada tanggal 15 Juli 1944, Klaus mulai menyiapkan bom ke dalam koper. Sedangkan di dalam markas, di depan para anggota komite, Ludwig Beck mengumumkan bahwa pukul 1 siang, Hitler akan mengadakan pertemuan militer. Ia pun menjelaskan rencana mereka. Pertama, Klaus akan menghadiri pertemuan dan meledakkan bom. Komunikasi diputus, lalu Friedrich mengambil alih komando pasukan cadangan dan menjalankan operasi Valkyrie. Kemudian menyebar berita palsu tentang SS yang telah melakukan kudeta terhadap Hitler dan mengerahkan pasukan cadangan untuk menangkap mereka. Hingga Klaus kembali ke Berlin memimpin pasukan sepenuhnya. Sementara itu, Ludwig dan Erwin segera mengambil alih militer dan negara. Langkah terakhir ada di tangan Karl yang ditunjuk sebagai kanselir untuk memulihkan Jerman dan membuka jalan menuju gencatan senjata. Setelah pertemuan itu, nasib mereka kini berada di tangan Klaus dan Warner. Dengan koper berisi bom, keduanya segera menuju markas Hitler. Kemudian Friedrich mengirim perintah ke pusat komando agar pasukan cadangan bersiap siaga. Ketika pusat komando menerima pesan itu, mereka pikir, oh ini hanya untuk latihan, hingga perintah diteruskan ke Otto, seorang komandan batalion Berlin yang langsung menurunkan pasukannya. Sebelum berangkat, Klaus sempat berpamitan dengan Nina. Nina pun memilih mengungsi dari Berlin. Kemudian, pada pukul 9 pagi, ia terbang menuju Prusia Timur. Sampai di sana pukul 12 siang dan langsung dijemput menuju markas Hitler, sarang serigala, meskipun gak ada serigalanya. Saking ketatnya penjagaan, di setiap titik markas itu terdapat beberapa petugas patroli. Hingga pukul 12.45, mereka pun tiba di pos terakhir. Dari parkiran, Erik merespon kedatangan Klaus. Setelah memasang mata palsunya, Klaus masuk ke ruangan rapat. Di sana sempat diperhatikan Jenderal Fromm. Dan saat lengah, seorang staf bernama John membantu meletakkan koper Klaus di bawah meja, berdampingan dengan koper lain yang serupa. Tak lama, Hitler datang dan rapat pun dimulai. Ketika Warner memberitahu bahwa Himmler tidak hadir, Klaus langsung keluar untuk menghubungi Friedrich, namun dialihkan ke Ludwig. Kebingungan pun muncul. Jika Hitler mati tapi Himmler selamat, mereka bisa diserang balik oleh SS. Di saat Ludwig akhirnya memutuskan tetap lanjut, rapat keburu bubar. Tiba-tiba koper itu menghilang. Klaus dan Warner sempat panik. Ternyata dibawa si John. Kemudian Mayor Otto yang sudah siap siaga bersama pasukannya kembali mendapatkan surat untuk segera membubarkan barisan. Sebagai kepala departemen perang, Fromm langsung ngamuk. Tanpa seizinnya berani menggerakkan pasukan. Ngaku hanya sekedar latihan, Friedrich dan Klaus tetap kena semprot, bahkan mengancam akan menangkap mereka.
Ketika disuruh keluar dan memberi salam Hitler, melihat Klaus tidak membalas, Fromm memaksa dan Klaus pun ikuti keinginannya. Heil Hitler! Gara-gara operasi itu gagal, Karl marah dan menyalahkan Klaus lalu memintanya untuk keluar dari anggota. Namun dia malah ketiban apes. Ludwig memberitahu bahwa Himmler akan menangkapnya dan disuruh melarikan diri. Karl panik dan segera pergi. Dikarenakan Nina dan anak-anaknya telah mengungsi ke kota lain. Saat Klaus telepon, yang jawab malah operator. Katanya ada gangguan akibat serangan bom. Mendengar itu, Klaus nampak cemas. Tanggal 20 Juli 1944, sebelum menjalankan operasi, Klaus mencukur janggut dan sengaja melukai lehernya. Pukul 6 pagi, ia berangkat bersama Werner menuju markas Hitler. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan John. Luka di lehernya itu dijadikan alasan untuk berganti pakaian. John pun mengantarnya ke sebuah ruangan. Di sanalah mereka mendapatkan kesempatan untuk mulai merakit bom. Namun di luar si John menunggu. Tak lama ia mengetuk pintu, meminta mereka segera ke ruangan rapat. Situasi mendadak tegang. Begitu mau mengaktifkan pemicu, si John tiba-tiba masuk. Werner segera keluar, sementara bom di dalam tasnya belum sepenuhnya aktif. Meski dalam tekanan, Klaus tetap berusaha menyelesaikannya. Karena hanya satu bom yang aktif, Werner diminta menunggu di parkiran. Saat melewati pemeriksaan, si John diam-diam mengambil dan membawakan koper itu. Namun ketika mendengar lokasi rapat dipindahkan karena terlalu panas, Klaus langsung cemas. Jika ruangan lebih dingin, waktu ledakan bisa lebih lama dari perkiraan. Sebelum masuk dengan alasan gangguan pendengaran, Klaus meminta John menempatkannya lebih dekat dengan Hitler. Upaya itu berhasil, dan saat menggeser koper sempat diperhatikan Brand. Namun Klaus tetap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Rapat pun dimulai. Di detik-detik menunggu, Klaus mulai cemas, takut bom meledak lebih cepat dari perkiraan. Di sisi lain, Erik pura-pura telepon dan John memberitahu Klaus sehingga memiliki kesempatan untuk keluar dari ruangan. Di tengah rapat, saat Hitler marah dan menggebrak meja, koper itu ikut bergeser. Melihat posisinya mengganggu, Brand letakkan tepat di sampingnya. Saat Klaus berjalan menuju mobil, seorang operator dan John mulai curiga. Tak lama kemudian, bom itu akhirnya meledak. Drive. Setelah Klaus dan Werner pergi, Erik langsung menghubungi Friedrich, lalu memutus semua komunikasi. Karena situasi tidak jelas, saat mencoba menghubungi kembali, sambungan terputus. Mert yakin bom sudah meledak dan mendesak agar Valkyrie segera dijalankan. Namun Friedrich masih ragu. Tanpa Fromm, dia tidak berani menggerakkan pasukan cadangan. Di tengah pelarian, saat tiba di pos penjaga, seorang petugas bernama Kolbe sempat menahan Klaus keluar dari area. Karena tidak tahu komunikasinya sudah diputus, Klaus pura-pura menelpon seorang panglima. Kolbe pun takut hingga berhasil dikelabui. Setelah lolos, sopir mulai curiga saat melihat Werner melempar sisa bomnya. Namun ia memilih diam dan tetap mengantar mereka hingga naik pesawat. Sementara itu, menganggap Friedrich hanya membuang waktu, Mert diam-diam mengirim perintah ke pusat komando. Hingga perintah itu sampai ke Mayor Otto yang sedang bercukur. Masih kesal dengan kejadian sebelumnya, ia merobek surat itu, namun tetap mengerahkan pasukannya.
Setelah 3 jam penerbangan, setibanya di Berlin, Klaus heran melihat tempat itu begitu sepi. Curiga Valkyrie belum dijalankan, ia langsung menghubungi Friedrich. Sementara itu, Friedrich yang masih menunggu kepastian kematian Hitler justru marah pada Merz soal perintah sebelumnya. Namun saat menerima telepon dari Klaus, dia didesak untuk segera menjalankan Valkyrie atas nama Fromm. Jika Fromm menolak, tangkap saja dia. Friedrich akhirnya menandatangani dokumen Valkyrie, lalu menghubungi pusat komando mengabarkan bahwa Hitler telah tewas dan menuduh SS melakukan kudeta. Perintah Valkyrie pun dikeluarkan, hingga sampai ke tangan Otto yang langsung kaget dengan kematian Hitler. Dan kali ini bukan latihan, mereka harus menangkap SS dan para pejabat Nazi. Begitu mendengar kabar kematian Hitler, Fromm tak lantas percaya. Dia segera menghubungi Keitel, orang kepercayaan Adolf Hitler. Keitel memastikan bahwa Hitler masih hidup. Bahkan di ruangannya ada John dan seorang sopir yang menjadi saksi atas tindakan Klaus. Operation Valkyrie is in effect. Di tengah tekanan, Fromm merasa terjebak, namun tetap menolak berkhianat. Terpaksa Klaus memerintahkan agar departemen perang ditutup, tidak boleh ada yang keluar masuk. Sekretaris Fromm yang bernama Franz hanya bisa menyaksikan atasannya dibawa pergi dengan todongan senjata. Saat Klaus masuk ke ruangan Ludwig, ia terkejut. Polisi Berlin ternyata ikut mendukung. Di ruangan lain, para staf berkumpul dan mengangkat kartu kuning, tanda mereka berada di pihak yang sama. Melihat itu, Klaus merasa terharu lalu berkata, dalam 3 jam, semua pusat kekuasaan harus dikuasai. SS harus dilumpuhkan sepenuhnya. Dan malam ini, rezim Hitler harus benar-benar berakhir. Operasi Valkyrie pun akhirnya dimulai. Yes, sir, all replacements. Di tengah situasi itu teringat Nina dan anak-anak, Klaus meminta Margaret melacak mereka lewat telepon. Setelah komunikasi berhasil dikendalikan, pusat kekuasaan diambil alih dan pihak Nazi serta SS mulai ditangkap. Namun di pusat komando, para staf justru bingung. 2 perintah penangkapan datang bersamaan. Satu dari markas Hitler untuk menangkap Klaus dan satu lagi dari Departemen Perang untuk menangkap Joseph Goebbels. Tak punya pilihan, perintah itu tetap diteruskan. Akibatnya situasi makin kacau dan Otto pun ikut kebingungan. Harus berpihak kemana? Melihat batalion Otto datang, Joseph Goebbels memasukkan kapsul racun ke dalam mulut, lalu menelpon seseorang. Ketika Otto masuk untuk menangkapnya, Goebbels justru menyerahkan telepon itu. Begitu mendengar suara Adolf Hitler, Otto langsung terkejut. Dia diberi perintah tegas, tangkap hidup-hidup para pengkhianat itu. Di pusat komando, Sersan didesak asistennya. Ini perebutan kekuasaan dan kita tidak bisa bersikap netral. Kau harus segera mengambil keputusan. Dengan wajah tegang, akhirnya ia mengambil keputusan berpihak pada Hitler, meneruskan semua perintahnya dan menghentikan komunikasi dari Klaus. Di luar, Otto langsung memerintahkan agar semua anggota SS, Gestapo, dan pejabat Nazi dibebaskan. Sementara di dalam, Klaus mulai kehilangan kontak dengan beberapa distrik. Tak lama kemudian seorang jenderal datang mencari Fromm. Begitu mengetahui adanya pengkhianatan, dia menolak mengikuti perintah Klaus. Ia dikurung bersama Fromm di sebuah ruangan. Franz mengikuti dan mengetahui tempat mereka disekap. Di tengah situasi tegang, Klaus kembali meminta Margaret melacak istrinya, namun tetap gagal. Komunikasi makin kacau, semua orang mulai gelisah. Tak lama, surat resmi datang menyatakan operasi Valkyrie berakhir, disusul siaran radio yang memastikan Adolf Hitler masih hidup.
hanya mengalami luka ringan. Mendengar itu, Klaus hampir menangis. Namun dia tetap memaksa mengirim perintah bahwa Valkyrie masih berjalan. Tiba-tiba, ruangan menjadi hening. Frederick memilih mundur dan pergi. Klaus kembali menanyakan keluarganya. Dengan suara bergetar, Margaret hanya bisa meminta maaf. Klaus pun menyuruhnya pergi. Lalu mengajak Ludwig Beck untuk meninggalkan tempat itu. Batalion Otto datang dan langsung menguasai gedung. Melihat Franz muncul, Frederick memilih pasrah. Tapi yang lain mencoba melawan hingga baku tembak pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Warner melihat tangan Klaus tertembak. Tak lama, Otto masuk dan akhirnya mereka pun menyerah. Di dalam ruangan, meski ada perintah agar mereka ditangkap hidup-hidup, Fromm justru memutuskan untuk mengeksekusi mereka, kecuali Ludwig Beck. Namun Beck menolak. Ia meminta sebuah pistol dan di depan semua orang, ia mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelum dibawa keluar, Klaus sempat menatap Fromm dan berkata bahwa dia pun tak akan lolos dari hukuman mati. Mendengar itu, Fromm nampak cemas. Mereka pun dibawa ke belakang gedung. Dari atas balkon, Fromm ikut menyaksikan nasib tragis mereka. Frederick menjadi yang pertama. Klaus sempat berkata, semua orang akan mengingatmu. Hingga satu persatu semua anggota dieksekusi oleh regu tembak. Sementara itu, para konspirator lain juga menerima nasib yang sama. Erwin diadili dan dieksekusi pada 8 Agustus 1944. Henning von Treschow memilih mengakhiri hidupnya di hutan. Sedangkan Erik dieksekusi pada 4 September 1944. Dan Karl dihukum gantung di penjara. Saat giliran terakhir tiba, Warner justru maju lebih dulu, memilih mati di depan Klaus. Dan akhirnya Klaus berdiri di hadapan regu tembak. Sebelum peluru dilepaskan, ia sempat berteriak, "Hidup Jerman!" Dan di malam itu, semuanya berakhir. Beberapa bulan kemudian, Fromm juga akhirnya ikut dihukum mati pada tanggal 12 Maret 1945. Rencana 20 Juli 1944 memang gagal menghentikan Adolf Hitler. Namun keberanian Klaus dan para konspirator membuktikan satu hal, bahwa bahkan di dalam rezim itu sendiri masih ada yang berani melawan. 9 bulan kemudian ketika Berlin jatuh, Hitler akhirnya mengakhiri nyawa. Dan meski rencana itu gagal, sejarah tetap mengingat mereka bukan sebagai pengkhianat, melainkan sebagai orang-orang yang mencoba menghentikan perang. Sementara itu, Nina bersama anak-anaknya berhasil selamat dari perang. Meskipun sempat ditahan oleh rezim Nazi, ia kemudian hidup hingga wafat pada tahun 2006. Dan cerita pun berakhir.